Selanjutnya ada selanjutnya ada matikan mic selama pemateri menyampaikan materi. Selanjutnya ada bertanya dengan sopan dan sesuai tema. Gunakan fitur raise hand jika ingin berbicara dan jaga adab di kolom chat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Baik, sahabat berteman Quran yang saya hormati, pagi ini kita akan ditemani oleh narasumber yang insya Allah luar biasa ilmunya dan pengalamannya. Beliau adalah Dr. Multapiah RSSM Masya Allah. Beliau merupakan seorang akademisi dan pendidik yang aktif dalam kajian keislaman serta pendidikan. Nah, insya Allah pagi ini beliau akan membantu kita memahami sejarah 10 hari terakhir Ramadan dan mengapa sih fase ini begitu istimewa dalam perjalanan spiritual seorang muslim gitu. Ya, semoga melalui pemaparan beliau kita tidak hanya semakin semangat, tapi juga semakin sadar bahwa memang 10 hari terakhir ini adalah momentum emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Oke, Teh Vivi, apakah sudah hadir? Ya, insya Allah sudah. Masya Allah. Baik kepada Dr. Multafia RSSM waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah akhirnya bisa join ya. Terima kasih kepada eh, Teh eh, Teh Nurul. Siapa tadi? Maaf. Ada Teh. Maaf ya, saya tadi. Iya, Teh Nurul kan ya? Adil aja. Ah, oh, Adel, iya. Iya, terima kasih Teh Adel sudah membuka acara dan memperkenankan saya untuk bisa hadir di sini berbagi ya sharing ya sama teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa sama-sama gitu nanti kita berdiskusi. Karena di sini tidak ada yang ya meskipun saya berbicara ya di sini tapi tidak ada yang lebih satu sama lain. Artinya kita sama-sama belajar ya di sini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, syukur dan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah ya, karena dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi ketenangan di tengah dunia yang sedang gonjang-ganjing ya saat ini. Perang di mana-mana, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi seluruh umat muslim dan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang memang bisa menghantarkan seluruh umat muslim ke derajat takwa ya. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat upayanya dahulu ya, dengan apa semangat jihadnya, semangat dakwahnya, semangat rahmatan lil alaminnya sampai hingga saat ini kita menikmati apa namanya karunia Allah yaitu hidayah ya. Alhamdulillah itu yang harus paling kita syukuri tentunya di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini sebenarnya kita akan berdiskusi tentu ya tentang eh, Lailatul Qadar, maaf, 10 Ramadan terakhir ya. Kenapa harus kenapa harus all out gitu? Disclaimer dulu mungkin ya. Saya tuh kan memang di sini artinya saya senang berdiskusi atau mengkaji tentang Islam. Tapi saya bukan yang kayak ustazah atau gimana ya. Saya masih belajar banget gitu. Memang saya ya bisa dikatakan ya mungkin itu terkait dengan background pendidikan ya. Bisa dikatakan mungkin saya historical
antusiasme gitulah. Jadi saya senang mengkaji, mempelajari hal-hal terkait dengan sejarah gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa ya teman-teman juga kalau punya ketertarikan dengan sejarah bisa mungkin kepo-kepo di Instagram saya. eh, Promosi. Itu eh, akun apa namanya Pak Vivi itu memang banyak membahas tentang sejarah ya seputar Islam, seputar dunia dan Indonesia gitu. Seperti itu. Oke, kita kembali kepada tema tentang eh, 10 hari bulan Ramadan. Jadi kayak Ramadan itu kan ada sebenarnya nggak genap 30 hari, nggak selalu genap 30 hari ya, karena kita kan menggunakan perhitungannya bulannya Komariah ya. Bulan Komariah itu biasanya itu lebih sedikit ya dibandingkan bulan Samsiah atau bulan yang dengan perhitungan uh, pola edar matahari ya. Kadang-kadang kan kita biasanya tuh 29 ya, di 30-nya itu Idul Fitri. Tapi secara umum, jadi dibaginya ke 3-10 ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Semuanya ini tentu di dalam bulan Ramadan tuh istimewa. Kalau kita menggunakan sudut pandang akidah, artinya sudut pandang historical Islam gitu. 10 hari dalam apa setiap 10 hari dalam bulan Ramadan itu semuanya berharga karena bulan Ramadan ini kan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi Allah kasih banyak banget bonus ya kalau bulan Ramadan. Cuman kalau kita bicara tentang sejarah yang dulu sejarah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah ya. Jadi memang 10 hari Ramadan itu menyimpan keistimewaan gitu. Kita akan bagi dua mungkin ya. Keistimewaan yang pertama itu secara vertikal dan yang keduanya itu secara horizontal gitu. Artinya keistimewaan antara kita dengan Allah langsung gitu ya. Dan horizontalnya itu adalah impact terhadap sesama manusia gitu. Seperti itu. Nah, kalau bicara masalah 10 hari Ramadan yang pertama yaitu secara eh, vertikal ya. Itu kita akan merujuk kepada surat Al-Qadar ya. Di surat Al-Qadar sendiri kan Allah memberikan keterangan secara jelas gitu ya. Bahwa kata Allah, Allah di 10 hari terakhir, di 10 hari di sini memang tidak disebutkan, Allah tidak menyebutkan bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Tapi keterangan 10 hari terakhirnya itu kita dapatkan pada riwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh para sahabat gitu. Di dalam Al-Quran kita disebutkan kan Inna anzalnahu fi lailatul qadar kata Allah. Sesungguhnya Allah eh, apa namanya Inna anzalnahu sesungguhnya Allah ya menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam yang memang apa kedudukannya itu lebih baik daripada 1.000 bulan gitu. Jadi di 10 hari Ramadan itu sejarahnya nih ya, sejarah yang berdasarkan riwayat Rasulullah itu yang pertama adalah turunnya Al-Quran ke langit dunia. Bukan kepada Rasulullah ya, tapi ke langit dunia. Karena ada dua tahapan nih. Pertama, Al-Quran itu Allah turunkan secara utuh dari 30 juz itu ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu secara menyeluruh Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia gitu. Nah, lalu turun kepada Rasulullahnya itu secara bertahap itu dimulai ketika hari eh, di Ramadan tanggal 17 ya, yaitu surat pertama yang berbunyi Iqra gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia memang kita di beberapa tempat mungkin teman-teman juga bisa pernah mungkin ya punya experience kayak peringatan nuzulul Quran gitu ya. Setiap Ramadan suka ada ya. Saya waktu kecil itu sering banget tuh kalau pas bulan Ramadan itu celebrating
apa namanya hari Nuzulul Quran itu biasanya tanggal 17 Ramadan dan itu waktu saya kecil itu dibuat meriah lah gitu ya supaya mungkin anak-anak itu punya momentum gitu ya. Jadi pada hari tanggal 17 Ramadan itu biasanya kita ada lomba apa namanya sari tilawah gitu ya apa lomba hafalan kayak gitu waktu kecil waktu masih SD lah ya di apa namanya di desa tempat dulu saya tinggal tempat dulu saya tumbuh gitu setiap hari Nuzulul Quran itu setiap bulan Ramadan biasanya ya ada perayaan gitu ya anak-anak biasanya pada diikutkan lomba terus setelah itunya juga ada malam Nuzul Quran ya kayak gitulah khas dengan budaya dengan akulturasi budaya setempat gitu. Nah, kenapa gitu diperingatinya tanggal 17? Karena itu kan terkait dengan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah gitu ya. Nah, namun di sini yang akan kita bahas itu adalah tentang 10 hari terakhir. Jadi, kalau berdasarkan keterangan Rasulullah itu kan bahwa 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan itulah eh, Quran secara menyeluruh turun dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Nah, yang malam itu tuh dinamakan dengan malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, di malam Lailatul Qadar itu memang menyimpan banyak keistimewaan ya. Salah satu keistimewaannya mungkin yang diketahui oleh kita semua ya, yaitu malam yang terbaik, yang lebih baik daripada 1.000 bulan gitu. Coba dibayangkan saja gitu, kita sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu sebanyak 1.000 bulan. Kalau 1.000 bulan ya setahun aja berapa bulan tuh? Setahun aja cuma 12 bulan ya. Ini 1.000 bulan. Tentunya ini jackpot luar biasa ya. Jadi itulah sebabnya Rasulullah itu secara spiritual ya, secara ubudiyah gitu ya di malam di di malam 10 terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu di malam-malamnya biasanya Rasulullah itu mengadakan iktikaf ya bersama para sahabat itu. Jadi iktikaf mengisi malam-malamnya dengan beribadah secara ubudiyah langsung kepada Allah ya. Apakah itu dengan berzikir atau membaca Al-Quran atau mungkin secara riwayat itu kita tahu di malam-malam ganjil ya biasanya. Di malam-malam ganjil gitu ya. Rasulullah sering beriktikaf dan membacakan doa yang kita juga kadang masih banyak ya yang mengamalkannya yaitu apa namanya Allahumma innaka afuwun karim ya tuhibul afwa fa'fu anni ya karim gitu. Jadi ini adalah eh, apa bentuk apa namanya permintaan pengampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa gitu ya. Yang apabila itu eh, ses- apabila itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya tentu ya jaminannya adalah dosa-dosa kita akan diampuni gitu ya. Maha baik Allah dan sangat istimewa sekali di malam di malam 10 hari bulan Ramadan ini. Yang memang uniknya ini ya di malam 10 hari bulan Ramadan itu Rasulullah mengingatkan kita bahwa ada malam Lailatul Qadar, tapi tidak disebutkan ya malam keberapanya gitu. Jadi kayak ulama itu hanya hanya kayak menyimpulkan bahwa kemungkinan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Tapi juga kita malam-malam ganjilnya juga kan ini kadang-kadang kan apalagi kalau di Indonesia ya, saum pertamanya aja kadang berbeda gitu. Karena ada banyak sekali organisasi Islam ya di Indonesia, terutama sih yang paling besar misalkan Muhammadiyah sama NU ya. Mereka tuh biasanya punya penanggalan eh, awal Ramadan itu beda biasanya. Alhamdulillah tahun ini sama ya. Jadi ganjilnya yang mana nih? Kalau ganjilnya ala NU mungkin beda dengan ala Muhammadiyah. Kalau seandainya ketika awal Ramadan itu berbeda gitu, atau ketika akhir Ramadan
itu berbeda gitu. Nah, jadi ini tentu ada hikmahnya ya, kenapa tidak secara gamblang dijelaskan gitu. Karena ya intinya kita harus optimal lah di malam 10 hari Ramadan itu ya, bagaimana mengisi malam-malam itu dengan ya beribadah aja kepada Allah gitu. Sayang-sayang kan cuman 10 hari, tapi bekalnya ini bisa kita pakai sampai tahun depan ketemu bulan Ramadan lagi kalau sampai usia kita. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, apalagi mungkin kalau yang masih single ya, ini kesempatannya ini Masya Allah nih. Akan sangat, saya merasakan ya, berbeda banget memang Ramadan. Ya meskipun dua-duanya sama-sama beribadah, ya sama-sama dalam konteks ibadah itu sebenarnya di hadapan Allah Insya Allah sama aja. Tapi kayak ketika single dan ketika sudah berkeluarga itu sangat terasa perbedaannya gitu. Ya, jadi bisa all out gitu kalau misalkan ini malam 10 Ramadan itu, malam terakhir 10 hari. Karena itu bisa mengisi sisi spiritual kita ya. Eh, rasanya itu kalau kita manfaatkan mungkin di 10 hari bulan Ramadan itu akan menjadi manifestasi spirit yang akan kita bawa kepada kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, itulah yang kita lihat dari Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Bagaimana beliau itu kan di malam 10 hari Ramadan itu sangat optimal ya. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Nggak pernah buang-buang waktu gitu. Optimal, husuk kepada Allah memanfaatkan ibadahnya secara vertikal gitu ya. Eh, ya diisi dengan zikir, pengampunan apa namanya memohon ampun kepada Allah atau mengulang tadi ya mengulang-ulang bacaan Al-Quran artinya murojaah atau seperti itulah ya. Nah itu spiritnya itu dirasakan impactnya dalam manifestasinya adalah dalam karya gitu ya. Nah, sehingga kita mengenal di malam 10 hari terakhir Ramadan itu ada peristiwa yang sangat besar ya di dalam sejarah yang itu mengubah eskalasi politik secara dunia gitu hingga hari ini. Jadi di di hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan secara sejarah gitu ya kita bisa lihat berdasarkan sejarah adalah terjadi peristiwa besar yang disebut dengan penaklukan kota Mekah ya. Nah, ini mungkin kita bicara secara horizontal ya, karena ini kan berkaitan dengan politik, dengan sosial, dengan ekonomi, di mana Futuh Mekah atau penaklukan kota Mekah ini menjadi langkah awal bagaimana kekuatan Islam itu mulai diperhitungkan oleh dunia. Ya, betul nggak? Jadi ketika awal Islam itu muncul di Mekah ya, dengan dalam keadaan lemah, dalam keadaan minoritas, dalam keadaan ibaratnya dipersekusi ya, dalam keadaan mereka harus menjalankan keimanan mereka dengan cara sembunyi-sembunyi gitu. Tidak ada kekuatan sama sekali, sehingga pada akhirnya ketika dakwah semakin meluas, lalu mulai muncul persekusi ya. Persekusinya nggak main-main kan. Syuhada pertama di saat itu tuh Sumayyah ya. Kalau kita baca di sejarah itu kan meninggalnya ya bukan dengan cara yang mm, ya bukan dengan cara yang sangat manusiawi gitu dibunuhnya itu benar-benar disiksa gitu ya. Bahkan ada sahabat yang memang Ammar bin Yasir itu ya putranya Sumayyah ya. Sumayyah dan Yasir kan itu kan syahidah dan syahid pertama ya. Itu Ammar bin Yasir kan kita kenal beliau itu sahabat yang terkemuka kan. Sahabat yang tidak bisa diragukan lagi lah keimanannya. Beliau itu termasuk asabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tentu keimanannya sangat kuat. Tapi saking kejamnya ya persekusi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Mekah saat itu sehingga dia di lisannya itu sampai mengatakan bahwa dia mengingkari apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad gitu. Saking ya kebayang ya kalau misalkan itu kan
yang dialami oleh Amr bin Yasir itu persekusinya atau siksaannya itu bukan hanya sebatas physically ya, tapi juga psikologi, secara psikologik ya, secara psikologik gitu. Secara psikologis dia melihat orang tuanya disiksa di hadapan dia. Terus juga secara fisik juga dia disiksa sampai pada akhirnya dia dengan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, di titik itulah ya, ibaratnya kita melihat, wah, sangat lemahnya Islam dan sangat terjoliminya sampai akhirnya perintah Allah turun untuk umat Islam supaya ada yang ke apa namanya, hijrah pertama itu kan bukan ke Madinah ya. Jadi Islam itu sebelum sampai ke Madinah nyampainya ke Afrika dulu nih, ke Habasyi ya, ke ke apa namanya, ke negaranya Raja Najasyi ya, di Habasyah, atau sekarang mungkin kalau secara peta dunia kita bisa lihat itu di Ethiopia ya. Nah, dari Ethiopia akhirnya eh, hijrah kedua yaitu ke Madinah. Nah, di Madinah Rasulullah baru nih di sini Islam itu berdaulat secara, ya, internalnya Islam ya. Secara sistem internalnya Islam berdaulat gitu ya. Meskipun di situ ada umat Yahudi tapi secara, ya, bisa dikatakan lah, Islam berdaulat secara apa, internal itu dalam artian dia merdeka gitu ya. Mampu menjalankan aturannya, apa, bisa menjalankan aturan secara keseluruhan tanpa diganggu oleh orang lain gitu ya. Artinya meskipun di situ ada Yahudi juga, orang-orang Muslim saat itu tuh, umat Muslim saat itu tuh punya perjanjian sampai akhirnya ya di di hari 10 Ramadan terakhir ya terjadi peristiwa Fatu Mekah, yaitu Fatu Mekah itu ketika Islam secara kekuatan gitu ya mampu, jadi kayak Islam kan ini ketika Rasulullah, ya, mungkin ketika saya harus membahas tentang peristiwa Futuh Mekah, saya nggak apa-apa ya kembali ke mengulang Sirah Nabawiyah. Karena ini akan sulit kalau misalkan saya bahas langsung ke Futuh Mekahnya gitu. Jadi saya harus baca, saya harus menjelaskan runutan kenapa Futuh Mekah itu sangat prestisius gitu, sangat berharga gitu ya. Sangat penting gitu bagi apa namanya, perjalanan Islam dalam hal kekuatan gitu ya. Ya karena tadi ya kita bahas di fase Mekah itu kan, eh, ya, pergerakan Islam itu atau perjuangan Islam itu ya tadi mulai dari lemah, lalu dipersekusi, akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah Islam mulai berdaulat secara internal, tapi ya berdaulat itu artinya dia berkuasa, bisa menjalankan sistem pemerintahan sendiri, terutamanya ya sistem aturan sendiri, yang itu semuanya tentu adalah bersumberkan dari wahyu Allah, dari Al-Quran ya, di mana di situ juga Rasulullah eh, apa namanya, mengimplementasikan ya ajaran Islam itu sesuai dengan, ya, secara menyeluruh lah, secara kafah, apakah itu dari sisi ubudiyahnya gitu ya, secara syariat itu mulai diberlakukan gitu ya, baik secara fikih, baik secara kawaid itu kan yang berkaitan dengan undang-undang ya, atau yang berkaitan dengan hukum negara gitu ya, baik secara politik dan baik secara politik ya, itu juga secara politik kita bisa lihat dari perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang Yahudi, atau kita mengenalnya dengan Piagam Madinah gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa Islam saat itu berdaulat di Madinah itu sebagai bentuknya adalah sebuah negara ya. Lalu juga secara ekonomi kan, Rasulullah membangun ekonomi Islam yang saat itu di Yathrib atau di Madinah itu kan secara ekonomi itu didominasi oleh ekonomi Yahudi yang sistemnya itu lekat sekali, dekat sekali dengan apa ya, lekat atau identik sekali dengan goror dan sistem riba gitu ya. Goror itu artinya merugikan, ya riba itu adalah, ya, sama seperti itu, sistem yang merugikan gitu ya, yang menggunakan
bunga gitu ya, yang menggunakan sistem secara tidak adil gitu ya. Nah, tapi juga gitu ya, ketika Islam ini mulai berdaulat secara negara di Madinah gitu, ini tidak henti-hentinya mengalami gangguan dari orang-orang Mekah saat itu ya. Karena kan orang-orang Mekah itu paham sekali gitu ya ketika Rasulullah hendak hijrah ke Mekah itu ya kan ada sejarahnya bahwa para orang para petinggi Mekah mereka berkumpul kan di Darun Nadwa. Nah, saking besarnya peristiwa hijrah ini di, diriwayatkan dalam Sirah Nabawiyah itu ya bahwa iblis itu sampai turun gitu untuk mencegah terjadinya peristiwa hijrah ini gitu ya. Jadi karena gitu ya, efek dari peristiwa hijrah ini tuh mereka tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad ini akan semakin kuat dan mereka akan kalah gitu suatu saat nanti gitu. Atau Rasulullah mungkin akan kembali ke Mekah untuk ibaratnya itu eh, datang mengambil kekuasaan mereka gitu. Karena kan dari awal itu mereka paham, mereka itu orang-orang Mekah itu bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah ya sebenarnya. Kan mereka itu kan sebenarnya kalau secara cultural gitu ya, kalau secara ajaran gitu, mereka menamakan diri mereka itu pengikut Milah Ibrahim gitu ya. Pengikut Milah Ibrahim itu adalah pengikut ajaran yang dulu pernah dibawakan oleh Nabi Ibrahim ya. Karena kan awal mula penduduk Mekah itu adalah Hajar dan Ismail, ya enggak? Yang tentu Hajar dan Ismail alaihissalam ini adalah eh, keluarganya Nabi Ibrahim yang otomatis ajaran yang dibawakan juga atau yang mereka gunakan itu adalah ajaran tauhid ya. Kita kenal sejarahnya bahwa di Mekah ini pula akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun kembali Ka'bah yang sebelumnya sudah dibangun oleh Nabi Adam ya alaihi salam. Lalu runtuh ketika terjadi banjir Nabi Nuh, lalu dibangun kembali sampai diutusnya Nabi Muhammad membawakan ajaran untuk mengembalikan kepada ajaran Nabi Ibrahim yang murni ini ditentang karena mereka tuh sudah nyaman dengan apa namanya. Jadi kan saat itu tuh secara politis Mekah itu menganut sistem negaranya itu ya mirip lah sama kondisi dunia saat ini ya. Pertama itu mereka menggunakan sistem berdasarkan apa namanya? Saya kalau menyebut ini nanti agak sedikit kontroversi ya. Apa ini yang dulu sering diributkan di Indonesia itu? Jadi pokoknya sistem negaranya itu hanya dipegang oleh orang-orang yang kuat ya, kuat secara ekonomi dan kuat secara kedudukan gitu. Jadi tentu tidak netral gitu ya. Lalu secara ekonomi juga, ya ekonomi yang memang komoditasnya hanya menguntungkan orang-orang yang memang kapitalis gitu, yang memiliki modal untuk apa namanya, yang dari awal memiliki modal ya mereka yang mengambil keuntungan gitu, sehingga orang-orang yang orang-orang lemah itu hanya menjadi komoditas ekonomi, bahkan mereka diperbudak ya saat itu gitu. Jadi pada akhirnya ketika Rasulullah datang membawakan ajaran yang itu ingin mengembalikan kepada ajaran Nabi Ibrahim itu yang mereka tolak gitu. Allahnya mah nggak ditolak gitu ya, tapi sistem hidupnya yang ditolak karena mereka menganggap mereka sudah terlalu nyaman dengan sistem hidup mereka yang seperti itu gitu ya. Kayak berhala-berhala yang disebut dengan Lata, Uzza, 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah itu kan sebenarnya hanya representasi dari kaum mereka saja gitu. Kayak simbol aturan yang memang mereka buat gitu ya. Ya ini panjang lah kalau saya kaji tentang ininya, cuman runutannya aja gitu seperti itu. Nah, makanya ketika Rasulullah hijrah ke Mekah, orang-orang Mekah ini tidak henti-hentinya melakukan gangguan ya. Maka kita mengenal peristiwa hijrah itu kan menjadi
peristiwa monumental ya bagi umat Islam. Ya mereka meninggalkan apapun yang mereka miliki di Mekah ya hanya membawa iman dan diri aja gitu ya pergi ke Madinah dan disinilah gitu ya kelicikan orang-orang musyrikin Mekah itu mereka menjarah apapun yang dimiliki oleh orang-orang Muslim yang ditinggalkan gitu. Ya kayak orang-orang Muslim yang meninggalkan Mekah menuju Madinah itu kan bukan orang-orang miskin, banyak juga orang-orang kaya ya kayak Abu Bakar, Utsman, apalagi ya. Utsman itu kan dia dari keluarga terkemuka, orang yang sangat kaya gitu ya. Itu ditinggalkan tuh hartanya tuh banyak di ya kalau kita mungkin sekarang bicara aset gitu ya, tanah, mungkin perkebunan ya segalanya aja itu yang ada di Mekah kan. Perdagangan ya, terutamanya di Mekah masih kebanyakan perdagangan ya. Kalau kita bicara mungkin kalau sekarang ya, ada nggak orang yang mau keluar dari satu negara demi iman meninggalkan company gitu. Ya misalkan kalau kita memberi contoh misalkan kayak apa perusahaan besar misalkan di Indonesia kayak Indofood Group misalkan ya. Kan gambarnya seperti itu ya. Karena orang-orang yang hijrah itu juga banyak dari kalangan top tiernya bisnismen Mekah itu banyak gitu yang menjadi pengikut Rasulullah ya. Itu ditinggalkan oleh mereka. Sehingga hartanya banyak dijarah oleh orang-orang oleh kaum musyrikin Mekah saat itu. Sehingga ketika eh, di Mekah apa ketika Abu Sofyan pergi berdagang ke Syam. Itu peristiwa pertama ya. Ini juga terjadi di bulan Ramadan, tapi memang bukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi di hari ke-17. Nah, itu terjadi peristiwa Badar ya. Di mana Badar ini sebenarnya bukan Muslim memerangi kaum musyrikin Mekah, tapi awalnya mah gitu ya. Ketika Abu Sufyan itu pulang dari berdagang dari Syam, jadi Rasulullah itu berpikir kayak harta orang-orang Muslim yang ditinggalkan di Mekah itu kan dijarah oleh orang-orang yang mereka itu melakukan perdagangan ke Syam itu. Jadi nggak ada salahnya ketika mereka mau pulang ke Syam kan melewati jalur Madinah ya. Kita cegat gitu ya. Kita untuk Rasulullah itu mengambil ya sebenarnya bukan menjarah tapi mengambil apa yang memang ya kan mereka modal dagangnya juga pakai harta jarahan itu ya. Sebagai ya artinya harta orang muslim itu ketika mereka jarah kan mungkin juga ada yang mereka gunakan untuk modal berdagang ke sana gitu. Sehingga pada akhirnya ketika Abu Sufyan tahu dan mengubah rute jalan lalu Rasulullah dan para sahabat akhirnya terjebak di Badar ya. Awalnya mereka berpikir kok wah ini kayaknya udah nggak ketemu Abu Sufyan ya terus ternyata berhadapan langsung dengan 10.000 orang pasukan musyrikin 1.000 orang pasukan musyrikin Mekah gitu 1.000 apa 10.000 mohon maaf nanti bisa direvisi kembali ya ya intinya dengan lawan yang tidak imbang ya antara pasukan muslimin dengan eh, kafir Quraisy saat itu gitu. Tapi di Badar ini kan Allah memenangkan ya artinya perang ini dimenangkan oleh orang-orang Islam. Ini menjadi ketakutan pertama orang-orang Mekah saat itu bahwa mereka sudah berpikir bahwa ini Islam semakin kuat gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan, jangan sampai dibiarkan umat Islam ini tumbuh semakin kuat karena mereka yakin akan nanti menghancurkan mereka. Maka mereka melakukan serangan balasan yaitu di perang Uhud itu ya. Yang di perang Uhud itu dengan segala dilemanya pada akhirnya memang tidak dikatakan kalah sebenarnya orang Islam saat itu meskipun banyak sekali yang syahid ya di situ yang gugur bahkan sampai Rasulullah juga terluka parah gitu ya tapi tidak bisa dikatakan kalah mungkin bisa dikatakannya imbang gitu seperti itu nah sampai terakhir itu kan eh, lagi-lagi Madinah diserang oleh ini bahkan Ahzab ya Ahzab itu kayak kumpulan atau apa ya United atau mungkin kalau bahasa sekarang mah ya persekutuan gitu ya persekutuan orang-orang
Mekah juga dengan orang di luar, kayak bukan hanya di Mekahnya itu bukan hanya sebatas kelompok Bani Quraisy aja, tapi mereka beraliansi dengan banyak suku di Mekah karena mereka memprovokasi ya, mempropagandakan bahwa Muhammad akan menghancurkan eh, apa namanya sistem hidup kalian semua. Jadi mereka mengkampanyekan itu kepada seluruh suku di Mekah sehingga para suku ini bersatu, united gitu ya, beraliansi untuk menyerang Muslim di Madinah gitu. Sehingga saking banyaknya yang datang gitu ya, 10.000 ya, 12.000. Saking banyaknya yang datang di Ahzab ini gitu ya, sampai orang Islam tuh nggak bisa melawan secara langsung, makanya membuat parit ya berdasarkan idenya Salman Al Farisi itu. Jadi kayak nggak bisa ini nggak apple to apple gitu kan, Madinah yang segitu kecilnya diserbu oleh puluhan ribu pasukan di luar Mekah itu, di luar Madinah gitu ya. Itu mungkin kalau ada yang pernah umroh ya di sini itu bisa ada ya peninggalan-peninggalannya ketika Ahzab itu ya. Karena Madinah itu kan secara kontur wilayah itu mereka itu dipagari oleh gunung gitu. Jadi ada sebagian wilayah yang tidak terpagali oleh gunung itu yang digali sebagai parit. Nah, sekarang memang paritnya sebagian udah nggak ada ya, jadi jalan. Tapi itu kalau pernah ke sana mungkin kita akan ada beberapa masjid ya, masjid yang kayak Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib saat itu yang masih ada ya. Masjid Umar itu adalah kayak masjid yang dulunya itu sebenarnya posko ya. Sewaktu terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab dulu ya. Nah, di perang Ahzab ini kan Muslim bertahan gitu. Mempertahankan kedaulatan mereka itu dengan bentuknya defensifnya itu dengan cara membangun parit itu karena tidak apple to apple tadi kalau berhadapan langsung kalau battle-nya itu di dilawan langsung gitu ini nggak memungkinkan gitu ya sangat secara perhitungan matematis karena kan ya kalau bicara secara hakikat gitu ya agama ini kan mungkin agama ini dilindungi oleh Allah pasti akan menang tapi kan Rasulullah mengajarkan kepada kita itu bagaimana syariat itu tetap harus berjalan gitu. Artinya ada ikhtiar di situ ya. Ikhtiar yang paling masuk akal dan yang logis adalah membangun parit berlindung di kota sendiri gitu. Seperti itu. Nah, itu juga terjadinya di bulan Ramadan ya. Masya Allah, bulan Ramadan itu isinya bukan cuma sekedar sejarah Rasulullah hanya di masjid aja, tapi bulan Ramadan itu isinya bagaimana Rasulullah mempertahankan dakwah Islam, kekuatan Islam itu digempur gitu dengan berbagai peristiwa perang ya. Tadi ya, perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Ahzab juga itu sama ya. Ketika menggali parit itu dalam kondisi bulan Ramadan dan dalam kondisi perbekalan itu sangat minim sehingga eh, sat, apa ya satu kurma itu bisa dibagi berapa orang gitu. Bayangkan gitu ya, menggali parit. Dan kalau teteh-teteh semua gitu ya, atau teman-teman semua di sini tahu ya kan di Mekah ya, kita bagi yang pernah ke sana kan, kalau kita lihat gitu ya, menggali tanahnya tuh mungkin nggak semudah menggali di Indonesia. Kalau di Indonesia mah tanah digali itu emang beneran tanah ya. Kalau di sana tuh batu kan, batu-batuan gitu sampai ada satu peristiwa ketika Rasulullah itu ketika ada batu besar di parit itu yang tidak bisa dihancurkan lalu para sahabat datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memukul apa namanya batu besar itu terjadi kilatan cahaya tuh gimana tuh kita bayangkan betapa kuatnya Rasulullah dan bayangkan betapa besarnya batu itu ya sehingga ketika dikapak gitu ketika dihancurkan sampai keluar cahaya kayak orang lagi Smith Smith itu apa sih namanya pandai ya pandai besi gitu ya sampai keluar kilatan cahaya ya yang di kilatan cahaya pertama itu Rasulullah melihat Istana Putih di Persia lalu melihat ya itu seperti nubuat akan menyebarnya Islam ke seluruh wilayah gitu ya lalu itu dikabarkan kepada para sahabat yang saat itu dalam kondisi kelaparan ya kan terus dalam kondisi juga
apa sih namanya, eh, diserang gitu, apa namanya, dalam kondisi juga tersudut gitu karena diserang oleh pasukan yang sekian banyaknya gitu ya. Nah, tapi pada saat itu Rasulullah justru mengabarkan nubuat atau kabar gembira bahwa saat itu umat Islam akan menyebar gitu ke seluruh dunia gitu. Nah, pada akhirnya ya penyebaran Islam ke seluruh dunia itu dimulai dengan terjadinya peristiwa Futuh Mekah itu ya. Jadi ketika ya Masya Allahnya ya, kalau kita lihat baca sejarah gitu ya, setiap penaklukan sebelumnya ya, setiap penaklukan yang dilakukan oleh imperium manapun pasti itu akan diwarnai dengan apa namanya, pertumpahan darah gitu ya. Baik oleh, kan imperium terbesar itu saat itu adalah Romawi dan Persia ya. Dulu aja kan Mekah pernah mau ditaklukkan oleh Abraha kan, dari kerajaan Afrika itu juga kan mereka bawanya gajah gitu untuk menghancurkan, apa, membawa pasukan besar gitu untuk menghancurkan Ka'bah itu. Artinya setiap penaklukan sebelum terjadi peristiwa Mekah ini ya, Futuh Mekah. Setiap penaklukan yang dilakukan oleh eh, kekuasaan manapun gitu ya, pasti akan diwarnai dengan pertumpahan darah dan akan diwarnai dengan perbudakan gitu. Seperti itu. Tapi pada peristiwa Futuh Mekah ini gitu ya, Rasulullah itu menaklukkan Mekah itu dengan cara yang paling, ya, saat itu tuh eh, paling sulit dibayangkan gitu ya, karena menaklukkan dengan secara eh, tidak ada satu tetes darah pun yang tumpah gitu ya. Bahkan Rasulullah melakukan amnesti nasional ibaratnya, melakukan amnesti, memberikan amnesti nasional kepada masyarakat Mekah saat itu sehingga tidak ada satupun yang dieksekusi kan. Nah, jadi pada saat itulah Mekah, pada saat hari 10 terakhir Ramadan gitu ya, Rasulullah bersama para sahabat menuju Mekah membawa pasukan gitu ya, sambil mengumandangkan takbir ya, kayak Allahu Akbar Allah. Takbir yang kita biasa bacakan ketika Idul Fitri itu adalah takbir yang dulu Rasulullah dan para sahabat bacakan ketika akan melakukan Futuh Mekah gitu ya. Nah, di saat itulah seluruh wilayah Mekah dikuasai. Bahkan tidak ada yang berani melakukan perlawanan karena sedemikian kuatnya gitu orang-orang Islam gitu ya. Setelah selama ya di Mekah, sewaktu sebelum hijrah ke Madinah itu kan 10 tahun di Mekah, Rasulullah dan para sahabat dizolimi, dipersekusi gitu ya. 12 tahun di Madinah juga tidak dibiarkan apa namanya, mengatur wilayah secara tentram gitu, selalu dilakukan, selalu ada gangguan-gangguan baik itu dari pihak musyrikin Quraisy ya dari Mekah atau bahkan juga dari pihak Yahudi gitu ya, selalu ada aja gangguannya gitu ya. Nah, di Futu Mekah ini adalah peristiwa jadi kayak takluknya seluruh wilayah jazirah lah ibaratnya saat itu, karena setelah terjadinya Futu Mekah akhirnya dengan mudah sekali Islam itu bisa menaklukkan wilayah-wilayah jazirah yang lainnya ya. Sehingga satu wilayah jazirah itu pada akhirnya mereka hmm, dikuasai oleh, kalau bicara dikuasai kesannya gimana ya? Nah, sehingga pada akhirnya setelah terjadi peristiwa Futuh Mekah itu kan pada akhirnya karena penaklukan Mekahnya itu dilakukan dengan cara yang sangat damai, jadi banyak hati yang terikat atau yang tersentuh gitu ya. Sehingga mereka dengan sukarela melakukan konversi ya, artinya dengan sukarela mengikuti Rasulullah gitu. Nah, itu ada ya di surat apa tuh? An-Nasr ya, Idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Ketika datangnya kemenangan, wafat dan penaklukan itu, jadi orang-orang itu datang berbondong-bondong ya menyerahkan diri, ya dkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi masuk kepada din Allah itu secara berbondong-bondong gitu, dengan sukarela masuk dan mengikuti ajaran Rasulullah.
Dan setelah peristiwa Mekah ini Rasulullah kembali kan ke Madinah. Tapi Mekah itu sudah memang berserah gitu ya, sudah Islam gitu, sudah siap menerima Islam itu secara keseluruhan, secara aturan menyeluruh gitu. Islam itu dijalankan juga di Madinah. Sehingga ini berefek gitu ya kepada wilayah-wilayah lain di Jazirah. Sehingga Islam itu dari Madinah ke Mekah lalu ke Jazirah akhirnya gitu ya. Karena Mekahnya itu jantung Jazirah itu, ada Ka'bah di situ dan Ka'bah itu pusat haji kan. Orang-orang itu yang mengikuti milah Ibrahim itu kan di Jazirah ya, di seluruh wilayah Jazirah itu rata-rata mereka mengikuti milah Ibrahim gitu. Jadi setiap tahun itu mereka datang ke Mekah minimal setahun sekali itu mereka datang ke Mekah untuk melakukan haji. eh, apa namanya di saat haji itulah pada akhirnya banyak juga eh, terjadi peristiwa apa namanya kalau itu sebelum karena kalau setelah Mekah menang ya peristiwa hajinya itu ya hajinya sudah dengan jalan yang benar gitu ya dengan cara yang benar kalau sebelum itu kan hajinya kan tidak sesuai gitu ya. Nah itu dari Mekah itu pada akhirnya Islam itu dengan kekuatannya dengan ya mampu gitu menguasai wilayah-wilayah jazirah lainnya. Artinya Rasulullah mampu mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang murni yang dulu pernah dibawakan oleh Nabi Ibrahim gitu ya, yang diperbaharui oleh Rasulullah saat itu, ya, yang diperbaharui oleh Allah melalui diutusnya Rasulullah saat itu dengan syariat yang memang eh, ya syariatnya mah gitu ya kan secara akidahnya mah masih sama seperti ajarannya Nabi Ibrahim, tapi secara syariat kan disempurnakan di eranya Rasulullah ya. Nah, seperti itu. Jadi, akhirnya Jazirah tertaklukkan juga. Nah, Jazirah tertaklukkan ini menjadi pintu penaklukan ke seluruh dunia ya. Di eranya Umar bin Khattab itu kan Islam itu mulai meluas ya dengan pimpinan Panglima Khalid bin Walid akhirnya mampu menaklukkan Persia, lalu Romawi. Ini imperium besar loh. Kalau sekarang mah bayangin aja misalkan satu wilayah kecil, satu wilayah ke Indonesia mah besar sebenarnya. Apa ya contohnya misalkan? Ya anggaplah ya Indonesia itu misalkan Jawa Barat gitu ya. Karena saya ada di Bandung, jadi saya kasih contohnya Jawa Barat ya. Misalkan di Bandung nih. Bandung misalkan awalnya dipersekusi, terus memenangkan wilayah Indonesia sampai misalkan Eropa, Amerika semuanya gitu mampu dikuasai oleh orang-orang Bandung misalkan kayak gitu. Logikanya seperti itu gitu ya. Ya, saat itulah gitu ya. Seperti contohnya Islam awalnya kecil di hijrah ke Madinah, terus menaklukkan Mekah, Jazirah, terus di era Umar bin Khattab hingga Persia dan Romawi itu adalah imperium besar saat itu pun mampu ditaklukkan. Tapi sebagai catatan di sini ya, bicara masalah penaklukan Islam itu bukan perebutan kekuasaan ya. Tapi kalau teman-teman pernah baca Sirah Nabawiyah atau pernah nonton minimal nonton film Omar, pernah nggak nonton film Omar ya? Itu saya recommended banget itu film Omar itu ya. Itu kan dijelaskan di situ bahwa Khalid bin Walid itu bisa sampai ke Persia itu awalnya misalkan dia di Jazirah nih ketika mengalahkan Musailamah Al-Kadzab misalkan. Itu ada aduan lagi dari suku lain. Dia meminta bantuan pada Islam karena di kaumnya terjadi ya kayak di Mekah itulah ya. Sistem yang seperti itulah, sistem oligarki gitu ya. Kesebut juga tuh sama saya. Yang berjalan itu sistem oligarki mereka minta diselamatkan gitu ya karena hidup terzalimi datang gitu. Terus akhirnya didengar nih sampai ke wilayah Syam nih. Mereka orang-orang Syam itu kan sebenarnya orang-orang yang terjajah oleh Romawi ya. Romawi itu kan awalnya mah itu kan dari Yunani kan. Sampai ke Syam itu kan mereka perluasan wilayah dengan cara menjajah gitu. Jadi jadi kayak bertahap gitu loh dari satu wilayah terus wilayah yang sudah ini sudah diselamatkan oleh Islam terdengar oleh wilayah setelahnya terus ada utusan yang meminta tolong terus akhirnya perluasan ke situ terus 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 begitu sampai pada akhirnya
semua wilayah yang dijajah oleh Imperium Persia dan Romawi mampu dibebaskan. Makanya disebutnya kalau di dalam Islam itu futuh ya. Karena futuh itu kan kayak membuka, membebaskan gitu manusia dari perbudakan antara sesama manusia atau dari penjajahan negara-negara yang memang wilayah-wilayah atau sistem kekuasaan yang saat itu merebut kemerdekaan bangsanya. Seperti itu. Nah, itulah ya peristiwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kayak kenapa penting sekali gitu ya kita untuk optimal di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya karena ini pertama ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah ya. Tentu ini kepentingannya untuk diri kita sendiri. Allah menyebutkan banyak sekali keistimewaan gitu ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya. Tadi salah satunya adalah Lailatul Qadar yang dengan Lailatul Qadar ini kita punya bekal spiritual yang besar ya. Pertama, ya ampunan itu siapa ya yang tidak ingin gitu ya. Karena kan inti dari hidup kita ya di dunia ini nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa pastinya ya. Jadi bekal pertama yang akan menyelamatkan kita di akhirat ya tentu adalah ampunan Allah ya. Terus amalan kita dilipat gandakan lebih baik daripada 1.000 bulan. Bukan sama seperti 1.000 bulan, tapi Allah menyebutkannya hoirum ya. Min alfi sahar, artinya kayak lebih baik gitu ya. Kalau kita hitung aja hidup kita mungkin nggak sampai 1.000 bulan gitu ya. Nah ini lebih baik daripada 1.000 bulan. Artinya ini punya, bahkan kalau misalkan ini bisa optimal 1.000 bulan ini, kalau kita, ya bayangkan ya kalau kita bisa meraih bisa meraih Lailatul Qadar, itu kita punya pahala yang lebih baik dari 1.000 bulan. Terus Allah memanjangkan umur kita, ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Wah, Masya Allah banget ya. Kalau sampai optimal gitu kita setiap bulan Ramadan, itu kayaknya mm, luar biasa banget. Sampai-sampai dulu ada para sahabat ya, eh, ada satu peristiwa, ada dua orang sahabat ini, dua-duanya itu, yang satu ikut di Perang Badar, yang satu tidak gitu. Sedangkan Allah mengatakan orang-orang yang gugur di Badar itu adalah orang yang syahid kan ya, dan bahkan yang hidup, orang yang ikut perang Badar dan masih hidup dikatakan adalah syahid yang masih hidup, artinya mereka sudah dijamin surga gitu ya orang-orang yang ikut perang Badar. Nah ada satu sahabat yang mereka meninggal, ini dua dua orang sahabat, sorry, dua orang sahabat ini ya, dua orang sahabat Nabi ini dua-duanya berteman dekat gitu ya. Yang satu dia ikut di perang Badar, yang satu memang nggak ikut di perang Badar saat itu. Nah, yang ikut di perang Badar ini meninggal duluan. Nah, yang nggak ikut di perang Badar ini meninggalnya belakangan. Nah, ada sahabat yang memimpikan yang masuk surga duluan ini yang nggak ikut perang Badar. Terus dia menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bermimpi dari dua orang sahabat yang meninggal ini, si yang B ini yang nggak ikut perang Badar ini, dia masuk surga duluan. Kok bisa dia mendahului masuk surganya orang yang pernah ikut di perang Badar. Nah, kata Rasulullah, yang si A ini kan mengikuti perang Badar, tapi dia meninggalnya duluan ya, nggak usah aneh karena yang si B ini dia meskipun tidak ikut perang Badar, tapi dia mengikuti melalui sekali banyak bulan Ramadan gitu. Ya barangkali itulah yang menjadi bekal dia masuk surga duluan. Kebayangkan ya. Maksudnya saking istimewanya Lailatul Qadar sendiri gitu. Bahkan itu kita punya kesempatan pahala, kita punya kesempatan pahala yang lebih baik 1.000 bulan. Bahkan kalau optimal gitu ya, ini aja sahabat ini aja masuk surganya bisa mendahului temannya yang pernah ikut di perang Badar gitu, seperti itu. Nah ya, seperti itu. Secara diri ya, untuk bekal di akhirat itu, ya tentu Lailatul Qadar itu istimewanya seperti itu. Nah, secara spiritual kalau saya sih meyakini ya, kalau kita secara spiritual itu sudah kuat sekali sama Allah, nah itu akan mempengaruhi em, apa namanya semangat kita dalam kehidupan gitu. Pernah sih, pernah nggak sih kalau teman-teman ngerasain kayak
oh wah, hidup ini hampa gitu, kayak udah nggak semangat gitu ya. Tiba-tiba gimana ya mengembalikan semangat hidup gitu ya. Ah, saya nyobain sholat malam gitu. Biasanya nggak sholat malam, saya nyobain sholat malam. Itu kerasanya beda gitu. Meskipun misalkan nggak rutin gitu ya, tapi setelah mencoba sekali, oh iya, jadi semangat lagi gitu. Jadi kayak itu kan ada fasenya, pasti ya manusia itu ada fasenya apa ya, kalau di Islam itu dikatakannya futur gitu ya. Jadi kita untuk kembali ke situ tuh kan ngecasnya itu kan kembali ke Allah gitu. Gimana nih ya Allah menyemangatinya itu dengan melakukan amal soleh yang biasanya biasanya jarang kita lakukan gitu ya, seperti itu. Ya sama kan ini, Lailatul Qadar itu kan datangnya nggak tiap malam. Ini cuman hanya adanya di bulan Ramadan, dan itu 10 hari terakhir bulan Ramadan rahasia lagi ya. Jadi kita nggak tahu malam yang mana. Jadi alangkah baiknya benar-benar mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah sama-sama bisa meraih eh, Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya, mungkin dari saya itu aja kali ya Teh. Mohon maaf ini kalau terlalu panjang ya pembahasannya. Nanti mungkin bisa kalau ada yang tidak paham mungkin bisa dibuka sesi diskusi ya Teh. Silahkan saya kembalikan kepada Teh Adel. Enggak. Baik, Alhamdulillah jazakillah al khair kasiran Teteh atas penyampaian yang begitu mencerahkan dan juga menggugah hati kita semua. Masya Allah ternyata Teh ya 10 hari terakhir Ramadan ini bukan sekadar fase penutup ya. Kan kadang suka kita 10 hari terakhir udahlah penutup aja gitu. Bentar lagi Lebaran, kita mengharapkan Lebaran gitu. Tapi justru memang puncak kesungguhan di mana kita ini sebagai seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Dan juga ternyata yang tadi Teteh sampaikan, Masya Allah, banyak sekali ya di bulan Ramadan ini peristiwa-peristiwa di mana Rasulullah ini apa namanya mempertahankan gitu agama Islam gitu. Nah, tadi juga yang Teteh sampaikan ya, bahwasanya ada doa gitu ya yang memang sama-sama kita harus selalu aplikasikan gitu dalam setiap doa kita yang mungkin teman-teman baru tahu juga ya. Nanti kita aplikasikan bersama setiap harinya agar mengharapkan untuk mendapatkan 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya, Teh ya. Ini mangga mangga. Insya Allah kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, Teh-Teh semua. Silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand-nya atau tulis di kolom chat. Boleh Teh-Teh yang mau bertanya? Tuh ada Teh Nabila yang raise hand. Bukan ya, salah. Itu kursor saya ternyata. Maaf Teh. Teh-Teh ada yang mau bertanya tidak ini terkait 10 hari terakhir Ramadan ya? Insya Allah ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang memang mungkin Teh-Teh ada yang masih bingung ya. Teh, kira-kira amalan apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu di mana hari-hari 10 hari terakhir Ramadan itu. Boleh Teh ada yang mau bertanya? Mungkin belum atau lagi mempersiapkan pertanyaan kali Teh ya. Ini aku boleh bertanya nggak Teh? Iya, mangga mangga silahkan.
Kan kita sama-sama ketahui ya Teh ya, bahwasanya kita nggak tahu nih gitu tanggal tepatnya di 10 hari di 10 hari terakhir Ramadan gitu kapan. Nah, eh, kebanyakan kita sholat gitu ya Teh ya. Nah, kalau misalkan keadaan kita sedang haid gitu Teh. Kita sedang haid, kira-kira amalan apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu. Karena kan kalau lagi haid nggak bisa sholat gitu ya Teh ya. Kira-kira amalan apa gitu. Eh, ya sebenarnya kan kalau kita bicara ibadah itu kan luas ya Teh, bukan cuma sekedar ritual. Artinya bukan cuma sekedar sholat aja gitu. Kalau lagi mens misalkan, gimana tuh supaya optimal gitu ya? Ya kalau secara ubudiyah kan mungkin bisa berzikir, karena kan haid itu cuma nggak boleh sholat, nggak boleh saum, nggak boleh tawaf ya. Terus ya nggak boleh bercampur dengan suami istri itu kan kayak gitu ya. Tapi dia masih boleh tuh berzikir, masih boleh tuh kayak mungkin mengulang-ulang hafalan Quran ya, meskipun tidak memegang mushafnya gitu ya. Karena ini kan ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Misalkan kalau teteh punya hafalan itu bisa mungkin sambil diulang-ulang bacaannya gitu ya. Atau juga ibadah yang lainnya teh secara ubudiyahnya, secara mahdoh ya, secara goiru mahdohnya ya. Kayak misalkan kalau yang sudah punya keluarga ya kayak saya, ya memasak pun itu ya untuk menyediakan apa sahur untuk keluarga itu kan termasuk ibadah, ya enggak? Bersodako misalkan itu ibadah juga. Membagikan apa namanya, mengisi apa namanya kegiatan kayak misalkan kajian dan lain sebagainya itu ibadah juga gitu ya. Ngaji misalkan Teteh mengikuti kajian kayak gini juga kan ini kita sama-sama belajar ya. Ini kan ibadah juga. Jadi luas sekali ya. Membaca Sirah Nabawiyah misalkan. Itu ibadah juga. Karena kan kita tujuan membaca Sirah Nabawiyah misalkan untuk supaya bisa mencontoh Rasulullah dengan benar gitu ya. Membaca buku tentang buku hadis atau buku tafsir itu juga ibadah juga, belajar itu kan ibadah juga. Hanya itu nilainya misalkan kalau ketika sholat berarti sholatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika berzikir, pahala zikirnya lebih baik dari 1000 bulan. Masak buat keluarga itu ibadah juga kan, berarti pahala masaknya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, belajar itu kan ibadah ya. Itu juga pahalanya lebih baik dari 1000 bulan kalau pas bertepatan dengan apa namanya Lailatul Qadar ya. Bersodakoh atau ya kan memberikan makan kepada fakir miskin itu juga pahalanya kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Kan banyak sebenarnya kesempatan kita untuk apalagi sekarang udah canggih ya, ada gadget, ada segala macam. Kita kadang mau apa namanya mau sodako aja kan. Kalau dulu mungkin kita harus, kalau zamannya sahabat itu kan harus keluar gitu ya, manggul-manggul gandum gitu ya, dibagiin ke pintu. Sekarang kita sudah lebih dipermudah. Misalkan, oh iya kita berbagi, ada misalkan komunitas yang memang, oh sahur untuk duafa gitu ya. Wah kita nih nggak bisa nih, misalkan kalau keluar karena saya ingin itikaf atau apa, kita bisa malam itu misalkan bersedekah lewat transfer bank dan lain sebagainya itu kan bisa ya. Atau misalkan menelpon keluarga yang jauh, misalkan kayak ada misalkan yang kuliahnya jauh, tidak tinggal bareng dengan orang tua, ya apa menelpon orang tua, misalkan memastikan bahwa mereka juga mengisi malamnya dengan malam-malam yang diisi dengan ibadah gitu ya. Atau sekedar silaturahmi aja gitu ya. Meminta maaf pada orang tua itu kan juga sama ibadah gitu. Banyak sebenarnya kan kesempatan amal solehnya. Jadi tidak terpaku hanya kepada amalan ritual saja. Karena kalau kita bicara konteks ibadah itu kan luas ya.
Nah, hanya saja memang yang khasnya itu adalah iktikaf gitu ya bagi laki-laki. Kalau perempuan kan eh, perempuan boleh iktikaf di masjid. Cuman kan kalau kita bicara perempuan, Rasulullah memang menganjurkan ya tempat terbaik perempuan itu di rumah kan gitu ya. Jadi kayak kita nggak itikaf ke masjid, di rumah juga kita bisa zikir, ngaji, sholat, atau ya tadi yang seperti saya sebutkan, masak buat keluarga, atau belajar, atau mengkaji hadis. Eh, ya, pokoknya belajar apapun juga ya selama itu positif kan. Atau teteh apa sih namanya, eh menyiarkan ya, melakukan siar misalkan di, ya kan, apalagi sekarang mah udah ada bisa streaming kan atau apa ya, bisa live misalkan kita mengajak, ya gitulah banyak lah bersiar di sosial media atau banyak lah ya. Saya pikir kayak banyak hal yang bisa kita lakukan insya Allah ya teh, selama itu kita niatkan untuk mencari ridho Allah gitu ya, dan itu dengan jalan yang tentunya jalan yang sesuai dengan cara yang dulu Rasulullah ajarkan gitu. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Teteh jawabannya. Karena memang kalau dilihat dari siklusnya, kayaknya nih 10 hari terakhir Ramadan ini saya haid gitu. Oh iya gitu. Ya, semangat. Eh, Teteh ini ada satu pertanyaan Hmm. dari teh siapa ini? Teh private ini siapa teh private namanya? Izinkan saya membaca teh ya. Ya, silakan. Mana ya? Sebentar. Assalamualaikum Kak, Afwan izin bertanya. Di 10 hari terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk all out dalam beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang ingin saya tanyakan, secara sejarah dan dalil, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan utama Rasulullah begitu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir? Nah, apakah semata-mata karena mengejar Lailatul Qadar atau ada hikmah lain yang sering luput dari pemahaman kita? Dan juga bagaimana sih cara kita memaknai all out itu sendiri agar tetap seimbang dan tidak hanya semangat di akhir saja gitu, tapi juga konsisten setelah Ramadan. Syukron kasiran Kak, mohon pencerahannya. Ya. Hmm, kalau kita bicara masalah 10 hari terakhir bulan Ramadan all out itu ya, yang kita lihat tadi seperti yang saya sudah tadi paparkan bahwa ya Rasulullah mengejar Lailatul Qadar itu kan di malam hari ya. Di malam hari Rasulullah mengejar Lailatul Qadar dengan cara iktikaf. Ya, iktikafnya itu kan secara umum kita taunya berdiam diri di masjid dan apa sih namanya, ibaratnya tuh beriktikaf itu tuh secara ini ya supaya terkoneksi langsung dengan Allah kan ya, karena ya memang dunia ini melelahkan gitu ya. Jadi istirahatnya kita itu ya kembali kepada Allah gitu, karena ya kita tahu kan hal yang paling menenangkan kita itu adalah ketika iktikaf itu kan intinya di masjid itu boleh loh hanya dengan berdiam diri, tapi berdiam dirinya itu kayak merenung gitu ya. Ya kan seperti itu. Dalam berdiam diri itu juga mungkin kita bisa apa namanya, ihtisab ya. Ihtisab itu adalah kayak introspeksi diri. Kayak disadari atau enggak terkadang gitu ya, apa yang terjadi di hidup kita itu yang membuat kita trauma, natap masa depan atau anxious atau adalah kayak ya mungkin maaf ya, kayak saya katakan penyakit-penyakit mental gitu ya. Ya apalagi kan sekarang lagi ini banget ya, lagi hype banget lah gitu, maksudnya orang itu membahas tentang penyakit mental. Itu kan sebenarnya sumbernya mah bagaimana kita menerima seluruh takdir yang Allah terjadikan kepada hidup kita ya. Ya ketenangan itu kan ketika kita belajar menerima
apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sehingga dari situlah kita menjadi, oh ya, Allah lebih tahu gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara ketika kita di masjid beriktikaf, atau ketika beriktikaf itu kita hanya diam gitu. Hanya dulu itu kayak di zamannya salafus soleh atau para para apa sahabat gitu ya. Kok kayak Imam Ahmad atau siapa saya lupa ya. eh Diamnya beliau itu kan ketika mengisi, ya kayak menghidupkan malam bangun gitu ya. Ada yang memang diisinya dengan sholat, tapi ada juga diisinya dengan apa namanya, ber apa namanya, kayak berpikir, mendalami ilmu gitu ya. Kayak para ahli ilmu dulu kayak Imam Bukhari. Mungkin Imam Bukhari itu malam-malamnya tuh diisi dengan menulis riwayat-riwayat hadis Rasulullah kan, seperti itu, karena memang dia eh, ya itulah, Allah tuh maha baiknya Allah gitu. Kita itu dibolehkan ibadah itu sesuai dengan apa interest kita gitu ya. Kalau kita pecinta ilmu, boleh tuh mengisi malam-malam terakhir itu, apa namanya, mengisi malam-malam itu dengan cara mengkaji ilmu gitu ya. Kalau dulu kan para sahabat itu kan beristimbat atau mengkaji salafus soleh itu ya. Beristimbat melahirkan hukum itu kan di perenungannya ketika di malam hari, atau ya tadi ya, bagi orang yang memang, duh saya ini kayaknya banyak banget dosa, banyak merenungi, ibaratnya mengintrospeksi diri, mengakui kesalahan-kesalahannya, beristighfar, atau orang yang memang sedang dilanda gundah gulana gitu ya, kayak bergelut dengan takdir-takdir yang sebenarnya di luar harapan dia gitu ya, berusaha untuk ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada dia gitu ya. Nah kan kalau kita lihat perjalanan Nabi itu kan, perjalanan Rasulullah, beliau mengisi malam-malamnya dengan iktikaf itu bukan cuma sekedar iktikaf tadi ya saya bilang berdiam diri di masjid, bukan hanya sebatas zikir. Mungkin nggak sih kira-kira Rasulullah melakukan Futuh Mekah tanpa ada apa namanya, konsolidasi gitu dengan para sahabat, tidak merapatkan itu, tidak mendiskusikan itu, kan nggak mungkin ya. Maka bisa itu kalau teteh baca sejarah, kan kalau bicara dalil itu kesannya kan kayak apa namanya, hadis dan dalil Quran ya. Kalau dalil Qurannya jelas saya tadi sampaikan surat Al-Qadar ya. Kalau bicara dalil, dalil hadis, teteh coba baca di sejarah gitu ya, ketika Rasulullah melakukan pelaklukan Mekah, apa yang itu ada diskusi panjang. Bahkan pernah ada satu peristiwa ketika mau menaklukkan Mekah, itu sempat bocor loh awalnya, tapi itu diketahui gitu ya. Jadi kayak ada salah satu sahabat, aduh mohon maaf saya lupa sekali namanya. Dia ini sebenarnya dia bukan bermaksud membocorkan peristiwa Futuh Mekah itu kepada orang-orang Mekah, cuman di Mekah itu masih ada keluarganya. Nanti boleh dicari tahu ya namanya, saya lupa. Jadi dia mengirim surat ke keluarganya bahwa Rasulullah itu akan datang melakukan Futuh Mekah gitu ya. Nah, ini ini kan peristiwa yang sangat berbahaya ini kalau sampai bocor ya enggak. Kalau kita kalau teteh update politik ini ya, ini sangat politis sekali gitu. Ini kalau dalam dunia intelijen ini benar-benar bahaya gitu kalau sampai terjadi. Sehingga itu ketahuan sama intelijennya Rasulullah kan. Ya karena kan, ya kalau kita bayangkan sebuah penaklukan itu melibatkan intelijen, melibatkan strategi militer, melibatkan apa namanya, ekonomi, karena itu kan ada eh, apa namanya, logistik dan lain sebagainya ya, melibatkan psikologi, karena ini bukan peristiwa yang ibaratnya sahabat itu kita nggak tahu gitu, yang mereka hadapi di Mekah itu nanti akan seperti apa kan, apakah berperang atau gimana gitu ya. Jadi melibatkan banyak aspek gitu ya.
Nah, kalau baca di sejarahnya itu kan ya Rasulullah sebelum terjadinya Futuh Mekah itu juga banyak berdiskusi dengan sahabat. Bahkan ada brainstorm juga ya. Oh, jadi kayak Rasulullah itu terbuka sekali dengan masukan para sahabat ya. Jadi kayak sahabat juga menyampaikan masukan-masukannya gitu seperti itu. Bahkan ketika sampai ada sahabat yang melaporkan bahwa sahabat ini mengirimkan surat kepada apa namanya keluar ke Mekah itu sempat dibawa kan, sempat ibaratnya di apa dia dibawa menghadap Rasulullah terus diminta klarifikasinya. Dan dia menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud melakukan pengkhianatan, kata dia. Yang saya ingin lakukan itu adalah mengabarkan karena di sana masih ada keluarga saya. Jadi dia itu berhijrah itu nggak mengajak, eh, maksudnya meninggalkan beberapa keluarganya di Mekah gitu ya. Jadi dia ingin mengabari supaya mereka itu bersiap. Cuman kan kalau bicara masalah penaklukan ini adalah sangat berbahaya gitu ya. Bagaimana kalau itu diketahui oleh orang-orang Mekah secara luas gitu ya. Nah, akhirnya itu marah sekali tuh, apalagi Umar bin Khattab kan. Dia udah meminta Rasulullah untuk pas saya penggal aja gitu kan gitu ya kalau Umar bin Khattab. Tapi pada akhirnya memang sahabat itu diampuni gitu ya oleh Rasulullah. Tapi ya memang eh, a- suratnya itu nggak jadi terkirim karena udah udah ketahuan duluan gitu. Jadi si kurirnya itu ya kalau kita bicara kurir itu udah dicegat duluan gitu sama eh, apa intelijennya Rasulullah gitu. Jadi ya kita bayangkan itu sebagai sebuah sistem negara gitu ya. Dan Rasulullah itu sebagai pemimpin negara, mungkin nggak sih Rasulullah itu ketika ingin melakukan movement yang sangat besar, ketika ingin melakukan apa namanya gerakan yang sangat besar, tidak melakukan konsolidasi atau tidak melakukan rapat-rapat seperti itu, pasti itu juga dilakukan ya seperti itu. Nah, itu bernilai eh, pahala nggak ya? Apalagi itu ya berdiam diri aja di masjid gitu kan bernilai pahala, apalagi itikafnya digunakan oleh Rasulullah untuk membicarakan strategi bagaimana memenangkan Islam di muka bumi. Ya, seperti itu. Ya, itu mungkin ya Teh kira-kira. Itu bukannya jawab pertanyaannya itu aja atau apa lagi tadi saya lupa. Eh, terjawab nggak kira-kira Teh? Maaf. Oh iya, supaya konsisten ya di akhir Ramadan ya. Mm-mm. Nah, memang Ramadan itu ya istimewanya ini kan ini bulan kayak semacam gini. Kita itu lagi dilatih nih sama sama Allah itu untuk pembiasaan ya. Kayak orang kerja ada masa trainingnya ya. Masa training itu biasanya itu kan supaya dia menguasai ketika dia benar-benar bekerja nanti ya. Nah, enaknya di masa training itu kita kan ada dikasih arahan gitu ya. Pokoknya kita di apa ya, dikasih fasilitas supaya gimana caranya kita melakukan minim sekali kesalahan gitu ya. Supaya nanti pas kerja ya kita bisa melakukannya sendiri gitu tanpa pendampingan. Nah, di bulan Ramadan anggaplah seperti itu. Ini seperti bulan training. Keistimewaannya itu Allah itu pertama bulan ini Allah istimewakan dengan bulan turunnya Quran. Jadi istimewanya dari Ramadan itu sebenarnya yang paling identik dengan Ramadan itu sebenarnya bukan saumnya, tapi nuzulul Qurannya itu loh, turunnya Quran itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kita jangan sampai gagal. Gagal itu artinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita diharapkan oleh Allah itu dekat dengan Al-Quran. Artinya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita mempelajari Quran. Bukan sekedar membaca, mengkaji gitu. Mempelajari secara isi, artinya kan sepaket ya kalau kita belajar Quran itu. Apakah kita membaca secara struktur Qurannya gitu ya, ayat per ayatnya, kita mengkajinya dalam sisi tafsir,
Terus kita membaca Sirah Nabawiyah supaya kita melihat bagaimana cara dulu Rasulullah mengaplikasikannya. Intinya bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik. Jadi 12 12 bulan di dalam satu tahun itu Allah siapkan satu bulan itu supaya manusia itu tahu banget manual hidupnya gitu. Jadi Allah ciptakan manusia di dunia itu untuk apa? Ya kan? Tujuan hidupnya itu apa? Di dunia itu harus bagaimana? Nah, itu manual booknya ada di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Supaya apa? Kita itu optimal. Fitrah kita itu optimal. Jadi ibaratnya kayak handphone ya. Handphone itu ketika di apa dirilis ke market kan, dia nggak cuma handphonenya aja kan, tapi ada manual book di situ. Optimalisasi penggunaan handphone itu ada di manual book. Gimana tahunya kita baca manual book kan seperti itu. Nah, sama halnya dengan kita. Allah menciptakan dengan kita itu punya tujuan penciptaan. Ya enggak? Punya misi penciptaan. Nah, misi penciptaan kita itu ada di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan kehidupan kita, itu intinya ada di dalam Al-Quran. Makanya perbanyaklah di bulan Ramadan itu mengkaji Al-Quran gitu ya. Memahami isinya dan bagaimana cara mengaplikasikannya gitu ya. Seperti itu. Nah, bonus lainnya, Allah kasih saum. Saum itu supaya kita tidak terganggu gitu. Kalau Ustadz Felix Yau itu pernah mencontohkannya seperti ini. Pernah nggak sih ngalamin kalau misalkan kita lagi main game asik katanya, sampai nggak mau makan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi supaya kita asik sama Al-Quran gitu ya. Jadi kita udah nggak usah nggak usah mikirin makan gitu ya. Makanya kalau secara riwayat tuh Rasulullah tuh ya memang jadi sekarang tuh kita ada pergeseran ya ketika Ramadan kita saum itu harusnya fokus sama Al-Quran jadi malah mikirin bukanya nanti sama apa ya tajilnya apa padahal Rasulullah itu dulu buka itu dengan apa yang ada gitu ya seperti itu. Nah begitu. Nah bonusnya lagi di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Jadi gangguan-gangguan eksternal itu dihilangkan. Tinggal kita menaklukkan hawa nafsu kita gitu. Nah, di bulan Ramadan itu kan kita belajar tuh memaintain emosi kita ya. Marah kita regulasi dengan baik supaya itu tidak mengurangi pahala saum kita. Iya nggak? Terus apa namanya? Di bulan Ramadan ini kita di apa namanya? Tadi kan belajar meregulasi emosi, belajar apa namanya menjaga lisan supaya tidak terjadi itu yang namanya gibah gitu ya. Kalau sekarang gibahnya bukan cuma lisan ya, mata juga bisa gibah tuh karena ada sosial media kan, ada handphone gitu ya. Terus juga ya hal-hal seperti itu. Jadi kita secara eksternal nih Allah sudah kasih fasilitas bahwa setan itu dibelenggu. Tinggal kita memaintain apa yang ada di dalam diri kita, yaitu eh, hawa nafsu kita ya. Atau ya nafsu ya sebenarnya Kak. Nafsu nafsu itu kan ada nafsu lawamah ya. Jadi nafsu yang memang membawa apa namanya memberikan kecenderungan kepada hal-hal yang memang dosa gitu ya seperti itu ya seperti eh, emosi itu marah terus syahwat gitu ya gimana di bulan Ramadan itu kita ya jauh lah dari hal-hal seperti itu gitu ya. Dari misalkan kalau bicara masalah syahwat kan suami istri aja yang halal gitu ya tidak boleh kan kalau siang hari di bulan Ramadan itu eh, tercampur gitu ya atau gimana lah ibaratnya berinteraksi juga ada batasannya tidak boleh terlalu sampai dekat bahkan ada suami istri itu yang ketika bulan Ramadan tuh mereka ya nggak berani tuh sampai kayak bercumbu yang terlalu gimana gitu ya maksudnya kalau udah punya suami itu ya kayak senormalnya gitu. Supaya tidak menstimulus kepada hal-hal yang berbau syahwat gitu ya seperti itu apalagi yang single kan. Bulan Ramadan itu mungkin saatnya nih apa namanya syahwat kita ini dikendalikan bahwa kita memahami
relasi itu ada yang halal, ternyata ada juga yang haram. Bagaimana kita mengatasi gitu ya hawa nafsu kita yang memang memiliki kecenderungan untuk melakukan relasi-relasi yang haram gitu ya seperti itu. Ya, banyak hal ya, ya eh, apa juga tindakan gitu ya di bulan Ramadan itu. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan itu harus banyak diperhitungkan gitu. Nah, seperti itu. Ya, begitu ya Teh ya. Nah, ini masa Ramadan itu adalah masa training. Jadi, ya tadi fasilitasnya sudah dikasih sama Allah. Nah, harapannya selama 30 hari ini kalau kita berusaha banget men-maintenance ya, menjaga perilaku kita, kebiasaan kita gitu ya. Harapannya setelah selesai Ramadan ini jadi terbiasa karena biasanya membangun habit itu kan memang eh, kalau secara penelitian itu minimal itu 20 hari ya. Kalau 30 hari itu mudah-mudahan itu bisa bisa jadi habit lah. Jadi kayak sebelumnya nggak terbiasa qiyamul lail mungkin karena habit di bulan Ramadan itu dibangun dengan cara sahur. Ya, harapannya mudah-mudahan ini terbangun gitu ketika di luar Ramadan itu kita jadi terbiasa alarm alaminya itu bangun misalkan jam 3 gitu ya meskipun tidak melakukan sahur bisa melakukan qiyamul lail seperti itu. Lisannya dijaga jadi tidak hanya bulan Ramadan aja. Jadi jangan sampai seperti ini. Mungkin dimulai dengan itu tadi ya. Kalau saya berpikir ya bener lah ya Allah memberikan kesempatan kita untuk benar-benar dekat sama Al-Quran ini supaya kita benar-benar mengenal sekali diri kita, mengenal sekali bagaimana ke depan apa bagaimana tujuan penciptaan kita dan bagaimana misi penciptaan kita itu. Karena kalau kita sudah tahu, sudah paham, sudah mengkaji, eh, akan ada perasaan bersalah gitu kalau misalkan kita tidak seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang akan mencegahnya bukan lagi orang lain yang ingetin, tapi hati nurani kita. Ingat ya, kamu udah mempelajari ini, kamu sudah mengkaji ini. Ya beda kalau ketika Ramadannya itu kita abai gitu ya, kita bukan apa namanya, tidak menjalankan misi apa namanya mengkaji Quran dengan benar gitu. Artinya ini harusnya dimanfaatkan bukan cuma sebatas tadarus ya boleh gitu tadarus juga itu paling minimal kita tadarus gitu ya. Tapi kan interaksi dengan Al-Quran itu ya kita kalau bisa mah bukan cuma sekedar tadarus ya. Kalau tadarus doang, apalagi kita bukan bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita gitu ya. Kita baca Qurannya tapi kita tidak memahami isinya gitu kan. Itu kan tidak membangun pemahaman gitu ya. Mungkin secara spiritual itu bisa terbangun, secara pahala kita dapat gitu ya. Tapi secara pemahaman kan kita butuh juga gitu memahami supaya itu menjadi apa namanya tadi pengingat kita ketika kita sudah paham. Orang yang sudah paham ketika dia tidak menjalankan, saya yakin sih di hatinya itu pasti akan ada perasaan bersalah gitu ya. Kayak sekarang aja teteh tahu kalau saum itu perintah Allah gitu, tahu sholat itu perintah Allah, tahu kebaikan sholat dan saum itu dan ancamannya dan apa sih dan segala macamnya ya resiko-resikonya kalau nggak saum tuh kayak gimana. Nyobain dia saum kira-kira hatinya gimana tenang atau enggak kan gitu ya seperti itu. Nah mudah-mudahan seperti itu jadi diperbanyaklah interaksinya dengan Quran mudah-mudahan ini yang akan menjadikan eh, apa namanya kehidupan setelah Ramadan itu kita jadi lebih baik gitu. Seperti itu. Insya Allah. Baik, bagaimana teh privat ini? Teh privat. Masya Allah. Syukran. Jazakillah khair. Kata teh privat nih. Syukran teh, jazakumullah khair kasir atas jawaban dan ilmunya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Eh, Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup kali ya teh ya? Iya, makasih lah. Ya, Alhamdulillah, teteh semua tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kajian pagi ini.
Semoga setelah ini kita tidak lagi melihat 10 hari terakhir sebagai sisa Ramadan ya, tapi sebagai kesempatan terakhir kita nih untuk benar-benar all out karena Allah. Nah, semoga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan juga semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum saya tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu kali ya, Teh Vivi. Iya, iya. Harus on cam ini teh. Iya. Iya, ini Teh semua boleh on cam dulu, kita dokumentasi dulu. Yang memang memungkinkan. Alhamdulillah sudah ada Teh Revi nih, Teh Revi. Ayo Teh boleh dipakai dulu jilbabnya, kita on cam sebentar ya untuk dokumentasi. Kita tunggu 1 menit kali ya untuk Teh semua siap-siap. Ya Teh ada yang mau on cam lagi tidak ini? Oh, ada Teh Eva nih, Masya Allah Teh Eva sudah on cam. Assalamualaikum Teh Eva. Oke, untuk Teh semua, ada yang on cam lagi? Untuk dokumentasi Teh Nusaibah, apakah sudah siap? Operatornya Teh Nusaibah nih. Oh, ada Teh Dian juga nih sudah on cam. Ayo Teh semua ada lagi tidak? Mungkin sudah kali ya. Oke, kita dokumentasi terlebih dahulu ya Teh semua. Teh Nusaibah, tolong di eh, dokumentasikan. Oke, baik. Saya pandu ya Teh semua. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekarang ganti gaya kali ya, ganti gaya gimana nih? Gini. Gini, Oke, ya. Oke, semua siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Teteh. sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak juga Teh Vivi atas penyampaian materinya yang sangat daging sekali. Eh, Tanpa mengurangi rasa hormat, Teh Vivi dipersilahkan untuk meninggalkan kelas. Oke, baik teman-teman semua. Eh, saya sebagai MC, mohon maaf apabila selama memandu terdapat kekurangan. Sampai jumpa di kelas berikutnya, yaitu tanggal 8 Maret, hari Minggu pukul 9, yang akan dibersamai oleh Teh Atifah Kotrunada. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.